Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khallat bifina'ik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni bisiyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Doa-doa Ahlul Bait bukanlah sekedar kita meminta pada Allah, tapi juga merupakan peta jiwa. Di dalamnya tersimpan diagnosis rohani, di dalamnya termaktub luka-luka terdalam yang menghunjam dalam jiwa manusia. Sebagian manusia merasa sudah dekat dan sudah mendekat pada Allah, pada jalan kebenaran, tapi ternyata masih tertahan. Banyak di antara kita yang ingin berubah tapi terus gagal melangkah. Doa Abu Hamzah As-Sumali merupakan salah satu cermin paling jujur. Kita bisa berkaca, jiwa kita yang resah itu bisa melihat dirinya sendiri. Kenapa jiwa itu tak kunjung sampai pada Allah? Doa Abu Hamzah menggambarkan dengan gamblang bagaimana seseorang yang ingin taat, ingin bangkit, tapi selalu terjatuh kembali. Mengapa seseorang seperti tidak bisa maju ke depan? Mengapa kaki ini selalu tergelincir, padahal kita duga jalan yang kita tempuh itu sudah lurus? Apa sebenarnya yang menahan kita? Kita mulai bahasan kita pada malam Jumat Muharram yang mulia ini dengan membacakan beberapa baris dari doa Abu Hamzah As-Sumali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Allahumma inni kullama qultu qad tahayyatu wa ta'abbatu wa qumtus shalah baina yadaika wa najaituka alqaita alayya nu'asan idza ana shallaitu wa salabtani munajataka idza ana najaitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, setiap kali aku berkata aku telah siap, aku telah mempersiapkan diriku dan aku berdiri untuk sholat di hadapanmu dan bermunajat kepadamu. Engkau timpakan kantuk padaku saat aku sholat. Dan engkau cabut kenikmatan bermunajatku ketika aku bermunajat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Doa ini memuat gambaran orang yang ingin mendekat padanya tapi gagal terus. Orang yang kakinya tergelincir padahal ia sudah merasa berjalan di atas jalan yang lurus. Mengapa? Kita mencoba melihat. Pertama, kata tahayyatu dalam doa ini berasal dari 3 huruf, ha, ya, dan alif, bermakna persiapan. Ini merupakan makna lahir. Sedangkan ta'abba' tu berasal dari kata ain, ba, dan alif, berarti mengemas atau mempersenjatai diri. Namun dalam etimologi klasik, kedua kata ini mengandung muatan makna lahiriah, makna jasmaniah.
Seseorang bisa saja sudah merasa siap secara fisik atau dalam perencanaan atau dalam pikiran, tapi jiwanya belum bersih. Maka langkah spiritualnya menjadi gagal karena persiapan hanya kulit, bukan isi. Ini kita sebut sebagai ilusi kesiapan, ilusi hai'ah, ilusi kesiapan. Kita merasa sudah siap padahal itu hanya ilusi. Dalam kisah Karbala, karena ini adalah bulan Muharram, barangkali ilusi kesiapan ini bisa kita refleksikan dari kisah Syahada Agung Muslim bin Aqil. Pada tanggal 5 Syawal yang panas dan berdebu itu, datanglah seorang lelaki tangguh ke kota Kufah, membawa surat dari cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa janji dari langit, membawa suara kebenaran dari Madinah menuju Karbala. Siapakah namanya? Dialah Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Muslim bukan sekedar utusan. Ia adalah nyawa yang didelegasikan. Ia adalah cahaya yang dipinjam dari lentera kenabian. Ia adalah salah satu yang terbaik dari keluarga Imam Husain salatullah wassalamullah alaih. Ia yang dipilih oleh Imam Husain salatullah wassalamullah alaih sebagai dutanya ke Kufah, menjawab surat orang-orang Kufah pada Imam Husain salatullah wassalamullah alaih. Orang-orang Kufah yang selama ini terhimpit oleh kezaliman menyambut kabar kedatangannya seperti padang gersang menyambut hujan pertama. Mereka berlari ke rumah tempat Muslim menetap. Ada yang bilang di rumah Muhtar bin Abi Ubaidah, ada pula yang berkata di kediaman Muslim bin Aus saja. Dan di rumah itulah berkumpullah mereka. Duduk bersila, menangis haru, mendengarkan, menggigil ketika Muslim membawa sepucuk surat dari Imam Husain alaihissalam. Surat yang bukan hanya tinta di atas kertas, tapi darah, nyawa, kemerdekaan, keadilan, kebebasan, kesucian dalam kata-kata. Maka terjadilah peristiwa itu, baiat pun diikrarkan. Ada yang meriwayatkan 12.000 tangan berbaiat, ada yang meriwayatkan 18.000 orang Kufah berbaiat pada Muslim, ada pula yang mengatakan 30.000. 30.000 orang bersumpah di bawah langit Kufah. Kami bersamamu, wahai Muslim, kami bersama Imam Husain. Demi Allah kami tidak akan mundur. Dan Muslim percaya. Dan Imam Husain alaihissalam pun berangkat jauh dari Makkah. Dan langit mencatat sumpah baiat itu dengan tinta emas. Tapi tinta manusia, baiat mereka yang berbaiat ke Muslim cepat sekali pudar, terkena embun ketakutan. Dengan 4.000 orang Muslim bergerak, ia kepung istana Ubaidillah bin Ziyad, si penguasa tiran yang gemetar dalam bayang-bayangnya sendiri. Sorak-sorai membuncah, wahai penolong umat. Malam-malam Kufah menyala, seolah sejarah akan berubah. Seolah kemenangan hanya tinggal sejengkal lagi. Namun Ubaidillah mulai menebarkan ketakutan dengan berbagai taktik keciknya. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian suara-suara itu hilang. Langkah-langkah prajurit Muslim mundur. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Lampu-lampu padam. Kufah mendadak sunyi. Muslim bin Aqil ditinggalkan. Satu demi satu. Dua demi dua. Hingga 4.000 menjadi 1.000. 1.000 menjadi 100. 100 tinggal 10. 10 tinggal 1. Dan 1 itu pun, siapa dia? Muslim bin Aqil. Ia berdiri sendirian di ujung malam, seperti lilin terakhir dalam badai, memeluk janji umat yang tinggal puing-puing. Ia pernah dikerumuni ribuan tangan, kini bahkan bayangannya pun enggan tinggal. Inilah yang disebut witrul mautur. Muslim adalah sendiri, ditinggalkan, ia dipukul oleh pengkhianatan, ia dipukul oleh angin sejarah, ia dipeluk oleh kesendirian, ia diserahkan pada pedang kekuasaan oleh mereka yang telah bersumpah dengan mulut tapi bukan hati.
Betapa mudahnya manusia mengucap, betapa cepat pula manusia mengingkari. Dan betapa sepinya, betapa sendirinya langkah seorang pejuang yang tulus di kota yang telah mengangkatnya tinggi, hanya untuk menjatuhkannya lebih dalam. Jika engkau pernah berjanji kepada kebenaran, ingatlah Muslim bin Aqil. Jika engkau pernah bersumpah di bawah langit, ingatlah langit Kufah yang menjadi saksi sumpah yang diingkari. Dan jika kita saat ini berkata, aku bersamamu, duhai Husain, pastikan suaramu tak ikut menghilang saat pedang terhunus. Karena sejarah akan selalu bertanya, engkau bagian dari 30.000 yang berbaiat atau satu yang bertahan. Demikian kisah Muslim yang saya coba sampaikan dalam gaya substansial dengan puisi, prosa liris. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa juga merujuk pada wiki Syiah misalnya untuk dan berbagai sumber-sumber lain untuk bagaimana Muslim dengan gagah berani walaupun telah sendiri membuat gentar sangat banyak pasukan Ubaidillah bin Ziyad, dan dia hanya bisa dikalahkan sejauh yang saya pernah dengar itu dengan dijebak. Ya, banyak pustaka yang bisa dirujuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya mirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Puluhan ribu pendukung Muslim bin Aqil ini adalah contoh nyata. Seseorang bisa merasa sudah siap secara fisik atau merencanakan atau dalam pikirannya ia merasa siap, tapi jiwanya ternyata belum siap. Jiwanya ternyata belum bersih. Maka langkah spiritualnya gagal karena persiapan ternyata hanya kulit, bukan isi. Kita semua mungkin mempersenjatai diri secara lahiriah, atau secara pikiran, atau secara gagasan, namun tidak secara batiniah. Kesiapan untuk menjadi Karbala'i sejati yang seolah-olah sudah kita siapkan, ternyata hanya kesiapan semu, bukan kesiapan hakiki. Maka di antara ciri-ciri kesiapan palsu, kesiapan semu, seperti yang kita baca dalam doa yang tadi kita baca dari doa Bomsa Sumali, adalah misalnya karakter melemahnya semangat. Misalnya disebutkan nu'asan idza ana sholla itu. Ya, melemahnya semangat di tengah ibadah, di tengah perkhidmatan pada Allah. Sebuah semangat yang tidak konstan, tidak mudawamah, tidak terus-menerus. Kantuk atau nu'as adalah simbol lemahnya kemauan. Nu'as bukan sekedar tidur, tapi kelembaman kehendak. Sifat lembam, rasa malas yang menyelinap. Sudah nyaman dengan keadaan sekarang, malas untuk berubah dan mengambil risiko. Rasa malas ini sering hadir dalam diri kita bukan karena tubuh lelah, tapi karena hati lembam, hati berat. Dan juga selain rasa kantuk ini, kalau dalam doa yang tadi kita baca, ada lagi frasa wasallabtani munajataka idza ana najaitu. Tidak lain ini adalah terputusnya rasa dalam munajat. Jadi tiba-tiba rasa kenikmatan kita dalam berkhidmat dan menghubungkan diri kita pada Allah ini terputus dengan tiba-tiba. Salaba artinya adalah merampas secara tiba-tiba. Jika rasa nikmat dalam kita berkhidmat pada Allah, bermunajat pada Allah dalam doa dan ibadah itu tiba-tiba hilang, sesungguhnya sama sekali bukan karena Allah menjauh. Karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Allah itu maha dekat. Aqrabu min hablil warid. Allah tidak pernah jauh.
Tapi hilangnya rasa nikmat dalam doa dan ibadah, hilangnya rasa nikmat ketika kita berkhidmat kepada Allah, berpegang teguh pada kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamualaihi alaihim, itu adalah karena dosa, karena kelalaian. Sesungguhnya dosa dan kelalaian kita sendiri yang telah mencabut rasa nikmat itu. Seperti daun yang gugur, bukan karena pohon menolaknya, tapi karena akarnya kering. Ya, jadi dua sifat ini hendak kita harus camkan baik-baik, yakni melemahnya semangat, kelembaman kehendak kita untuk selalu berubah untuk menjadi lebih baik, hilangnya secara mendadak kenikmatan kita dalam berkhidmat pada Allah dan sesama manusia, kehilangan nikmat saat ibadah, ibadah yang tidak ada rasanya. Ini merupakan ciri-ciri ilusi kesiapan kita untuk menyambut panggilan Imam Husain salatullah wassalamu alaih dan menyambut panggilan Allah yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Sifat nu'as, mengantuk, lembam, yang disertai dengan hilangnya kelezatan kita untuk berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya rohani seperti munajat, doa, majelis ilmu, dan lain-lain ini sungguh berkebalikan dengan apa yang diajarkan maupun dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi dan Ahlul Baitnya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim. Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa Laskar Umar bin Sa'ad itu pada asar hari Tasu'a hendak menyerang. Tapi Imam Husain salamullah alaih menyuruh Abbas bin Ali salamullah alaihima meminta kepada mereka agar diberi kesempatan satu malam lagi sehingga bisa beribadah. Bahkan dalam keadaan genting hendak diserang musuh pun Imam Husain salatullah salamullah alaih itu ingin beribadah. Said Ibnu Tawus meriwayatkan juga dalam kitab Al-Luhuf bahwa Ali bin Husain salamullah alaih telah berkata, sehari semalam ayahku, yaitu Imam Husain salamullah alaih, sholat 1000 rakaat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diriwayatkan juga bahwa Sayyidah Zainab salamullah alaih sholat malam tahajud di malam ke-11 Muharram. Bahkan dalam keadaan remuk lahir batin, saudara-saudaranya, keluarganya terbunuh, terpancung, beliau masih sholat malam. Habib bin Mazohir, salah satu syahid di Karbala, itu hafal Al-Quran. Dan beliau setiap malam khatam Al-Quran. Dan dia menunjukkan bahwa ibadah ini menghasilkan sebuah kesiapan. Habib tak pernah lambat, tak pernah malas dalam menyambut keseruan ketaatan pada Allah. Habib tak pernah lambat berkhidmat pada para kekasih Allah. Habib bin Mazohir membela Imam Ali salamullah alaih dalam perang Jamal, Siffin, dan Nahrawan. Habib ini istiqomah mudawamah dalam khotamul Quran tiap malam. Dan khotamul Quran tiap malam betul-betul menjadi keadaan jiwa Habib yang bak taman mawar. Ketika surat panggilan Imam Husain alaihissalam tiba, dia bergegas menyambut panggilan cinta Imam Husain salatullah wassalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Berikutnya kita coba perhatikan baris-baris doa berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mali kullama qultu qad saluhat sarirati wa qaruba min majalisit tawabin majlisi aradotli baliyah asalat qadami wahalat baini wa baina khidmatik. Apa yang terjadi denganku, Sayyidi, duhai Tuan? Oh maaf, gak ada Sayyidinya.
Saya ulang artinya. Apa yang terjadi denganku, wahai Tuhan? Setiap kali aku merasa batinku telah membaik, dan aku mulai mendekati majelis orang-orang yang bertaubat, datanglah satu musibah yang menggoyahkan kakiku dan menghalangiku dari mengabdi kepadamu. Datangnya ujian, jadi dalam doa ini ada frasa baliyah azalat kodamiyah. Baliyah berasal dari akar kata ba, lam, dan bau yang menunjukkan cobaan, yakni sesuatu yang mengungkap kualitas sejati. Bala ini bukan sekedar musibah, tapi melalui musibah itu terungkaplah apa yang sebetulnya menjadi hakikat sariroh atau batin kita, atau rahasia batin kita yang terdalam. Jadi bila ujian itu membuat kaki kita tergelincir, azalat kodami, maka sebetulnya kelemahan batin atau jiwa itu sudah ada sebelum ujian datang. Ini seperti 30.000 yang berbaiat pada muslim, dan ternyata muslim ditinggal sendirian. Jadi kita bisa membayangkan betapa banyak yang sebenarnya batinnya itu belum siap. Dan mereka semua adalah kaum muslimin yang ingin perubahan, yang sudah berbaiat. Jadi seseorang bisa jadi merasa sudah siap, merasa sudah bertobat, merasa sudah menjernihkan hati, merasa sudah siap untuk berkhidmat pada Allah dan pada sesama manusia. Seperti halnya orang-orang yang berbaiat pada muslim. Namun saat ujian datang, ia tergelincir, ia runtuh, ia gagal. Jadi memang bala itu bukan sekedar musibah. Semua bencana apapun itu bukan sekedar musibah. Hakikatnya Allah itu Maha Sayang. Jadi yang namanya bala itu bukan sekedar menderita. Kalau menderita tanpa makna, nanti kita terjerumus dalam absurditas. Seperti filsafatnya Albert Camus, Might of Sisyphus. Dalam bahasa Arab, ujian disebut bala ya. Tadi udah kita jelaskan, berasal dari kata ba, lam, dan bau. Artinya menguji untuk menyingkap. Jadi bala ini alat pembongkar. Bala bukan untuk membentuk karakter, tapi dia itu menyingkap karakter sejati. Membongkar, mendekonstruksi keyakinan kita bahwa kita itu sudah suci, sudah siap, sudah baik. Bala itu seperti api bagi logam. Dia menyingkap apa ada emas atau hanya karat yang dibungkus kilau semu seolah-olah emas. Dan di mana kita bisa melihat kualitas ujian paling hakiki yang pernah menimpa manusia? Ya tentu dalam peristiwa Karbala. Salah satunya dalam peristiwa Muslim bin Aqil tadi. Jadi Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku semua dalam pencarian pada Allah, ketahuilah bahwa tidak ada jalan menuju Allah selain melalui medan ujian. Mari kita renungkan baris-baris doa Abu Hamzah As-Sumali yang baru kita kutip tadi. Setiap kali seorang hamba merasa dirinya telah suci dan sudah pantas duduk bersama barisan orang-orang yang bertaubat, biasanya datanglah satu bencana yang mengguncangkan langkahnya dan menghalangi ia dari langkah-langkah menuju perkhidmatan pada Tuhan dan sesama manusia. Ini sering sekali diungkap oleh Ustadz Jalal, guru bangsa yang kita cintai, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau serta Bunda SKP ini, Teh Feli, dan guru-guru kita yang lain. Yang namanya bala dan ujian itu seolah-olah saudara kembarnya kaum orang yang beriman. Kalau sudah lama kita nggak terkena bala, itu malah yang dipertanyakan apa kita ini beriman atau enggak. Kiai Miftah pada saat berbincang dengan saya juga beliau menyebutkan seperti itu. Jadi inilah makna baliyah. Dia bukan sekedar malapetaka, melainkan mi'yar atau timbangan untuk menyingkap kerapuhan batin yang tersembunyi. Bala ini tidak menciptakan kelemahan. Kelemahannya sudah ada dalam diri kita. Bala ini seperti cahaya fajar
Ya man dala'a ala lisanas sobah binut kitabalji. Bala ini seperti lisan-lisannya subuh, cahaya fajar yang menyingkap debu di dalam hawa batin kita. Coba kita lihat para pendukung Muslim bin Aqil. Mereka semula bersumpah setia, menanti dengan semangat, dengan obor janji, tiba-tiba berbalik, menghilang saat ada bencana, saat kekuasaan Ubaidillah bin Ziyad menampakkan taringnya. Apakah saat-saat itu yang menjadikan mereka pengecut, atau sebetulnya pengecut itu sudah lama tinggal di balik tirai hawa nafsu mereka? Baru nampak ketika baliyah, yaitu ujian, yang berupa taring kekuasaan Ubaidillah bin Ziyad datang mengetuk. Ini adalah rahasia frasa zalatul akdam, kaki-kaki yang tergelincir. Kakinya tergelincir bukan karena tanah yang licin, tapi karena memang hati dari yang berdiri itu tidak kokoh. Jadi bala ini adalah ibarat kaca bening cermin ya. Dia bisa membuat kita melihat kualitas sejati diri kita. Maka teman-teman semua, para pemirsa semua, janganlah kita tertipu dengan selimut khusyuk dan linangan air mata. Mungkin kita merasa sudah pernah menangis saat sholat atau menangisi Imam Husain saat majelis asya. Mungkin kita merasa sudah masuk majelis orang-orang yang bertobat, yaitu majelis asya Imam Husain sholatullah wassalamualaihi alaih. Tapi kita jangan tertipu. Apakah kita akan tetap teguh pada saat diuji? Walau a'lam bishawab. Kita terus minta pada Allah taufik darinya. Kita minta terus pada Allah hati yang sabar dan basiroh seperti Abbas dan Muslim bin Aqil. Agar ketika badai datang, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dengan keberkahan Imam Husain sholatullah wassalamu alaih dan keluarganya dan sahabatnya sholatullah wassalamu alaih, kita tetap bisa berdiri tegak. Mereka yang bisa berdiri di atas duri dengan taufik dan perlindungan Allah, mereka merasa berdiri di Taman Mawar. Ini adalah jalan pecinta sejati. Bukan sekedar menangis dalam munajat, tapi tergelincir ketika diuji. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Izinkan saya menutup majelis yang mulia ini dengan mencoba menyimpulkan beberapa hal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita ini adalah sekumpulan burung yang sedang terbang seperti halnya metafora dari Fariduddin Attor Naisaburi, maka seharusnya kita mendengar hikmah Abu Hamzah As-Sumali dan contoh dari kisah Muslim bin Aqil dalam peristiwa Karbala ini seperti Simur yang memanggil di balik Gunung Qaf. Siapa Simur yang memanggil? Tidak lain adalah seruan cinta Imam Husain sholatullah wassalamu alaih, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Muslim bin Aqil itu seperti Gunung Qaf. Ya. Kita sampaikan salam pada Imam Husain dan Muslim. Assalamualaikum. Ya aulia Allah. Sholli ala Muhammad wa ala. Jadi sesungguhnya jalan menuju Allah ini tak hanya dihamparkan oleh niat, tak hanya dihamparkan oleh air mata, tapi yang kita harus siap, yaitu dibuka oleh luka, kesetiaan, dan pengorbanan. Mau tidak mau. Dan dari uraian doa Abu Hamzah As-Sumali hari ini, setidaknya ada tiga penyakit di sayap-sayap jiwa kita yang membuat kita bisa tergelincir di jalan lurus yang kita kira telah tapai. Ya, jalan lurus yang kita kira telah kita tapai. Pertama adalah ilusi kesiapan, hay'ah, yakni ketika kita menyangka diri kita telah bersih hanya karena kita telah mengenakan pakaian suci. Padahal air wudhu belum menyentuh kerak hawa di sanubari kita.
Kita menyangka hati kita telah bersih karena telah berziarah arba'in, berjalan dari Najaf ke Karbala, atau selalu mengikuti majelis azza Imam Husain. Padahal tangisan terhadap Imam Husain salatullah wassalamu alaih belum mengubah gerak hawa nafsu kita di sanubari kita. Itu adalah pertama, yaitu ilusi kesiapan. Yang ternyata hanya mimpi bahwa kita itu sudah siap untuk berubah. Yang kedua adalah kelembaman kehendak atau nuas, yaitu kita seolah-olah siap untuk sholat, untuk berkhidmat pada Allah, untuk berkhidmat pada sesama, untuk mengorbankan segalanya bagi Imam Husain salatullah wassalamu alaih, bagi Nabi dan keluarganya salatullah wassalamu alaih. Tapi ternyata jiwa kita mengantuk, jiwa kita tertidur. Jadi lidah kita bermunajat, tetapi hati selalu mendambakan dunia. Hakikatnya hati kita ternyata belum pernah merindukan bergabung dengan Allah yang dicirikan dengan takut mati. Bapak, Ibu-ibu, saya merasa diri saya seperti itu. Mohon dimaafkan dan mohon didoakan. Saya sangat takut mati. Berarti saya tidak rindu untuk bergabung pada Allah. Beberapa saat sebelum wafat, saya pernah berkunjung ke rumah Ustadz Jalal. Saya bertanya, Ustadz, saya itu mendengarkan ada ulama di YouTube yang mengatakan ciri waliullah itu merindukan kematian, mengutip kepada surah Jumu'ah. Ustadz Jalal dengan senyum yang sangat indah mengatakan, saya merindukan kematian, Dimitri. Saat itu saya tergoncang dan merasa mungkin ini pamitan, dan beberapa bulan kemudian memang beliau rihlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sangat indah sekali bahwa beberapa saat sebelum beliau rihlah, beliau ini ternyata telah merindukan kematian. Ya. Jadi orang yang lembam kehendaknya ini gak pernah merindukan alam yang lebih tinggi. Jadi sholat tapi jiwanya tertidur. Masuk ke majelis-majelis ilmu tapi jiwanya merangkul dunia. Mengikuti ziarah arba'in majelis azza tapi tidak pernah merindukan untuk duduk bersama dengan Imam Husain salatullah wassalamu alaih di majelis sholihin, di majelis orang-orang soleh yang tidak melihat eksistensi apapun dalam semesta wujud itu berharga kecuali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan para kekasihnya salatullah wassalamu alaihim dan apa yang menurut mereka indah dan baik dan benar. Kemudian penyakit ketiga adalah kesetiaan yang rapuh. Ya, ketika kita bersumpah di hadapan pemimpin kebenaran lalu membelot karena angin kekuasaan mengancam kenyamanan kita. Ya. Jadi selain kelembaman kehendak tadi, kita mungkin sudah mulai mendekat majelis takziah, majelis ilmu, majelis orang baik, tapi begitu ada satu bencana saja, goyah kaki kita dan kita dengan segera meninggalkan komitmen kita. Tidak tahan uji, tidak bisa memahami bahwa bala dan penderitaan yang seolah-olah penderitaan itu sebetulnya adalah jalan terbaik bagi kita untuk memperbaiki diri dan bergabung dengan orang-orang soleh. Bahwa bala ini adalah cermin yang bisa membuat kita melihat kualitas jiwa kita untuk kita perbaiki. Jadi itu adalah 3 penyakit yang harus kita lawan agar kita bisa lebih siap untuk mengikuti majelis-majelis duka Imam Husain salatullah wassalamu alaihim dan berbaiat secara rohani kepada kebenaran dan pesan-pesan suci yang beliau sampaikan. Ilusi kesiapan, kelembaman kehendak, dan tidak siap dengan ujian dan bala sehingga menjadi tidak setia. Barangkali 3 bekal ke depan kita senantiasa harus tajdid dunia, memperbarui niat kita dengan kejujuran, ya,
Paling tidak kita mengaku sajalah kalau memang kita tuh masih ada di alam ilusi. Semua yang kita anggap kesiapan ini baru ilusi. Yang kedua, untuk melawan kelembaman kehendak ini kita perlu mujahadatun nafs. Semua kemalasan-kemalasan tuh kita kikis. Mulai dari kemalasan dalam ibadah, kemalasan dalam berkhidmat pada sesama manusia, ya, terlalu banyak mengisi waktu kita dengan nongkrong, dengan scrolling layar, dengan berbagai aspek dari ekonomi, rebahan atau ekonomi, leisure ekonomi, sedikit-sedikit hiburan dan lain-lain. Yang mungkin akan kita bahas pada saat yang lain. Berikutnya, untuk mengurangi kerapuhan kita terhadap cobaan bala dan untuk mengurangi ketidaksetiaan kita pada baiat, komitmen kita untuk menjadi lebih baik ini barangkali penting untuk muraqabah, ya, selalu bersama mengoreksi diri ma'al ikhwan, bersama saudara-saudara yang satu pandangan untuk mencari kebenaran, ya. Karena manusia ini makhluk yang berkomunikasi, dengan komunikasi dengan teman-temannya jiwa ini menjadi jauh lebih kuat. Manusia adalah makhluk sosial. Muraqabah ma'al ikhwan ini sungguh luar biasa. Bergabung, selalu memilih teman-teman yang baik, yang menganjurkan kita untuk tidak mengukur keberhasilan dari dunia dan mempersiapkan diri untuk mati, untuk bergabung dengan Zat yang Maha Kasih dan Maha Sayang, untuk bergabung dengan para kekasih Allah. Di hadapan Imam Husain sholatullah salamullah alaih, semua materi yang kita bawa datang ke Karbala itu tidak menjadi ukuran. Tapi siapa yang tidak lari ketika sayapnya terbakar nanti? Ketika para sahabat Imam Husain di malam Asyura ditawarkan untuk dibebaskan dari baiat, karena yang menjadi tujuan dari Yazid itu adalah Imam Husain sendiri, mereka walaupun dibebaskan dari baiat tetap memilih untuk bersama Imam Husain. Dan dalam pidato Imam Husain di malam Asyura, beliau menyebutkan bahwa sahabat-sahabatnya dia adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Mereka tidak lari ketika seluruh tubuhnya hancur lebur menjadi abu di sebelah Imam Husain salatullah salamullah alaih. Maka jadilah kita seperti Muslim bin Aqil, mudah-mudahan, yang ditinggalkan oleh ribuan tapi tetap teguh. Kebenaran, keindahan dan kedekatan dengan Allah, kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah Salamullah Alaihim tidak pernah diukur dengan jumlah materi yang kita miliki, jumlah pengikut yang kita miliki, popularitas. Namun malahan adalah keberanian, kesiapan dan keikhlasan untuk tetap bertahan walaupun semuanya telah pergi meninggalkan kita. Sebagai akhir dari akhir, izinkan saya mengutip perkataan guru kita semua secara maknawi, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau, Bunda S. Kartini dan Teh Feli dan guru-guru kita semua di malam Jumat bulan Muharram yang mulia ini. Jangan pernah menganggap diri kalian suci. Mereka yang merasa suci bisa jadi adalah mereka yang paling tidak suci. Mereka yang merasa paling benar bisa jadi mereka adalah sumber kesesatan. Siapa yang sudah merasa menjadi orang baik bisa jadi adalah mereka yang terkena tamparan setan. Beliau juga mengutip, kalau nggak salah ini dalam buku beliau Gerutu Allah dan atau dalam ceramahnya Auzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa.
Marilah kita kirimkan seluruh pahala majelis duka cita dan majelis ilmu malam ini pada Nabi besar sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim, terkhusus pada Amirul Mukminin Sayyidah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali As-Sajjad, dan para ahli Karbala dan seluruh keluarga mereka salatullah wassalamullah alaihim, dan a'imah al-ma'sumin, terkhusus pada Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif. Pula kita sampaikan duka cita kita pada para guru, para wali dari zaman Ahlul Bait alaihissalam hingga saat ini yang telah menghantarkan nikmat makrifah dan pengetahuan, nikmat kecintaan pada Nabi dan keluarganya salatullah wassalamullah alaihim pada kita, baik dari penulis kitab, mu'alif, orang-orang yang telah mengukirkan darahnya menjadi pesan-pesan kemanusiaan pada kita semua, lebih khusus lagi pada Ustadz Jalal beserta Bunda Es Kartini dan Teh Feli, Allah yarhamhum, juga pada Allah yarhamhum Said Husain Al-Habsyi, Said Segaf Al-Jufri, Said Abbas Segaf, radhiyallahu anhum, wa quddasallahu sirahum, dan semua guru-guru kita yang lain, dan terkhusus pada kedua orang tua kita semua, juga pada seluruh orang tua maupun sahabat-sahabat kita semua yang telah meninggalkan kita, dan handai tolan kita semuanya. Mudah-mudahan pula pahala majelis ini dilimpahkan pada seluruh kaum mukminin, muslimin, seluruh umat manusia yang tertindas segera terentaskan dari penindasannya dan segera bisa mengalahkan dengan sempurna penindas. Yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan dari Allah. Yang terlibat hutang mudah-mudahan terbayarkan hutangnya. Yang mengalami masalah mudah-mudahan dipecahkan masalahnya. Dan mudah-mudahan melalui majelis ini kita beroleh taufik pada Allah untuk menjadi mereka yang menangisi duka cita keluarga Nabi dan bisa mengubah tangisan itu untuk menghapus cinta dunia dan bisa mengubah tangisan itu untuk menjadi kedermawanan, kasih sayang pada fuqara dan seluruh kebaikan-kebaikan lain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim, dan melaluinya mencapai makom syahadah. Man mata bihubi ali Muhammad mata syahidan. Barang siapa meninggal dengan cinta pada keluarga Nabi, insya Allah matinya akan merupakan mati syahid. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil akhar walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.